Mudah-mudahan kajian spesial kali ini bisa lebih sering kita lakukan, bisa lebih sering kita laksanakan sehingga bermanfaat bagi jamaah. Dan perlu kami informasikan bahwa di tampilan, oh ya ini malah gambar saya, biasanya ada tampilan mengenai pengeluaran dan pemasukan. Kemarin yang sering kita tampilkan adalah informasi mengenai Ramadan, bulan yang sangat kita cintai yang belum lama ini lewat. Dan besok ke depan, insya Allah kita akan menghadapi hari yang kita nanti-nantikan juga, yaitu apa? Idul Adha. Ada yang beda? Enggak ya? Sama kan semuanya? Kita sedang menantikan Idul Adha. Dan hari ini adalah event spesial juga, yaitu kajian spesial bersama Koh Dendi Slim. Jadi ada cukup banyak event-event spesial di masjid ini yang insya Allah akan kita terus tingkatkan kualitasnya sehingga jamaah merasa nyaman, merasa lebih tenang, dan juga bisa mengikuti semua kajian dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon izin saya Dimas yang akan membawakan acara ini nanti bersama dengan Koh Dendi Slim. Kebetulan pemateri kita adalah Koh Dendi Slim, MC-nya Dimas Slim. Dan kami informasikan juga bahwa kita membagikan souvenir kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan cukup untuk semua yang hadir di sini. Yang di atas sudah ada yang bagi? Belum? Sabar ya. Yang di atas ada ya? Petugasnya? Bagi yang sedang di bawah masih ada sisa, langsung bawa ke atas. Langsung kita bagikan. Nah itu ada yang bagi. Silakan dibagikan. Ini yang membagikan adalah adik-adik kita dari Risma Masjid Al-Aman, dan semua yang dibagikan ada isinya. Boleh dibuka, tunjukkan apa isinya. Silakan. Isinya apa? Ini akan difoto oleh multimedia dan akan ditampilkan di Instagram dan channel YouTube. Silakan boleh diambil gantungan kuncinya dan diangkat ke atas sebagai bentuk support kita terhadap masjid kita. Silakan diambil gambarnya. Ya, lebih tinggi. Ya, semuanya mendapatkan gantungan kunci. Belum selesai yang di belakang, sabar. Oh ya, sambil dibagi. Coba perhatikan, itu adalah gantungan kunci. Ada yang mendapatkan kunci mobil? Tidak ada. Kunci motor? Kunci rumah? Ada yang mendapatkan kunci hati? Yes. Masya Allah. Baik, saya sampaikan, yang di belakang sudah ya dibagi. Yang di atas. Oh, langsung ke atas mas. Ya, langsung dibagikan ke atas. Gantungan kunci ini adalah gantungan spesial yang kita bagikan sekaligus mengingatkan kepada jamaah semua. Terbuka ladang pahala yang cukup lebar sehingga di situ sebagai pengingat kita kemana kita ingin berdonasi. Ada nomor rekeningnya di situ, jadi tidak mungkin nyasar nomor rekeningnya. Silakan dibagikan yang di atas. Mungkin bisa dibantu adik-adik langsung ke atas, menyebar kiri dan kanan. Berita baiknya adalah Koh Dendi Slim sudah berada di Masjid Al-Aman. Yes. Ini berita baik. Tidak ada berita buruknya. Dan insya Allah akan bergabung dengan kita sebentar lagi.
Beliau didampingi oleh istrinya yang sebenarnya ada di antara ibu-ibu semua. Oh, di belakang. Itu orang. Oh ya. Hah? Oh ya. Baik, yang di atas sudah? Baik. Bagi bapak-bapak semua yang sudah mendapatkan amplop berisi gantungan kunci dan stiker, silakan ambil gantungan kunci dan stikernya dan masukkan ke dalam saku. Dan kami memberikan kesempatan kepada jamaah semua untuk ikut terlibat mensupport Masjid Al-Aman dengan semua aktivitasnya. Silakan berikan infak terbaik yang bisa Anda berikan yang belum pernah diberikan kepada Masjid Al-Aman dan masukkan ke dalam amplop. Dan kami tidak akan mengedarkan kotak infak. Silakan masukkan ke dalam amplop dan nanti akan ada petugas yang berputar kembali. Silakan ambil gantungan kuncinya dan stikernya, kemudian silakan donasi semaksimal Anda mampu. Tidak ada paksaan di sini, hanya Anda bertransaksi dengan Sang Maha Pencipta, bukan dengan Masjid Al-Aman, tapi Anda berdonasi untuk memohon kepada Allah bahwa harta yang sebagian Anda sisihkan memang untuk memohon ridha Allah. Sehingga kami yang menyalurkan donasi ini akan kami manfaatkan kembali untuk jamaah semua dan akan kembalikan dalam program-program yang terbaik yang bisa diberikan oleh Masjid Al-Aman. Sudah? Bila ya, udah. Kok cepat banget. Tunggu sebentar, nanti biar sekali jalan. Ibu yang di belakang boleh ke atas loh. Silakan. Tidak ada perbedaan harga tiket yang di atas dan di bawah. Ya, di sini gratis semua. Kalau yang di sebelah mungkin bayar parkir. Iya. Baik, sudah silakan adik-adik kita bisa berdiri agar bisa terlihat semuanya. Silakan untuk dikumpulkan amplop yang setelah dibagikan. Gantungan kunci dan stikernya boleh dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dan souvenir. Silakan dikumpulkan adik-adik. Untuk yang akhwat kami persilakan. Kami informasikan juga dalam talkshow nanti bersama dengan Koh Denny Slim, setelah penyampaian materi oleh beliau, nanti juga ada kesempatan tanya jawab. Kira-kira yang siap untuk bertanya, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kira-kira di lantai atas ada yang ingin hendak ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Kepada Koh Denny Slim? Enggak ada ya? Yang di bawah ada yang hendak ditanyakan? Enggak ada? Ya. Nanti kita beri kesempatan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Baik, yang di belakang sudah? Sudah dapat gantungan kuncinya Ibu yang di belakang dekat pintu? Sudah? Sudah ya? Yang di atas ada yang belum dapat gantungan kunci? Sudah? Yang di pojok? Oh, lagi selfie Ibu. Ibu sudah dapat gantungan kunci? Sudah? Oke. Yang di sana? Sudah? Oke, baik. Baik. Demikian tadi acara kita dan mari kita tutup. Enggak ya? Langsung pada serius. Dan terima kasih bagi para muhsinin yang telah mensupport Masjid Al-Aman. Dan kami dari Takmir Masjid Al-Aman beserta dengan pengurus yayasan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas dukungan selama ini sejak program-program mulai sering ditingkatkan lagi setelah pandemi dan hingga saat ini.
Dan mohon izin kami untuk bisa membuat program-program terbaik. Dan terima kasih atas dukungannya kepada Masjid Al-Rahman. Dan doakan kami terus untuk selalu sehat ya. Agar bisa terus bekerja di masjid ini untuk melayani jamaah. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya mengajak seluruh jamaah yang hadir di sini untuk memulai kajian kita yang spesial pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Kepada Kodenis Slim, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Mic-nya satu lagi mungkin teman-teman panitia. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Sama ya Bu ya? Sama ya? Minta tolong teman-teman panitia, ada yang bisa menyediakan satu mic lagi? Cek, cek, cek. Mic-nya satu lagi habis. Cek. Bis. Cek, cek. Bisa. Cek. Ini juga lebih bagus. Ini aja. Lebih bagus. Ini mau dipasang live loh di Instagram, langsung cek. Oh TikTok ya? Nanti siapin 2 mic untuk ini. Bismillah. Siapin 2 mic untuk tanya jawab. Siapin 2 mic untuk tanya jawab. Bismillah. Bismillah. Ya, bisa dipakai? Sama aja. Enakan gini ya. Oh enakan juga. Enggak. Baik. Ngeganggu pemandangan tapi ya. Yang itu mic itunya nggak bisa. Belum di. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kodenis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang dinanti-nanti dari sekian lama akhirnya berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini merupakan penghormatan dari kami. Kami merasa ada suatu hal yang beda. Kodenis ini bersedia hadir di sini. Tentunya yang selama ini kita lihat di berbagai podcast ya. Sering kita lihat di YouTube, akhirnya ada di sini. Nah, tentunya ada beberapa banyak yang ingin kita diskusikan. Siap, insya Allah. Tapi sebelumnya, silakan disapa dulu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menantikan kedatangan Kodenis. Silakan. Baik, terdengar jelas suaranya? Enggak. Enggak kedengeran? Kurang jelas. Ini mungkin nggak ditempel. Sudah jelas? Hah? Suruh berdiri. Ini udah diganti. Bismillah. Cek. Ini aja ya. Berdiri kenapa, Bu? Boten katingal. Mic 2 buat tanya jawab. Kan niatnya pengen ngaji, bukan lihat si Koko.
Ups. Saya ini. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmatnya kita ditutupi aib dan kesalahannya sehingga berkumpul dalam keadaan masih dibaikin oleh orang-orang. Sungguh Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, sedangkan makhluk lain tidak mengetahui. Semoga setiap harinya kita bisa meningkatkan takwa kepadanya. Dan selawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, salam semoga Allah ridho dengan pertemuan ini. Saya berterima kasih wabil khusus pada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustadzah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita malam ini dan merahmati kita semuanya insyaallah. Masya Allah. Ya, gimana Ustaz? Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Siap Ustaz. Karena memang kita paham ya. Mungkin ada pertanyaan yang terus berulang. Siap. Ya. Itu artinya memang saudara-saudara kita itu memang penasaran, masih penasaran dengan mungkin masa lalu. Ya kita ingin sebut aib ya sebenarnya ya. Tapi kalau bisa menjadi inspirasi atau sebagai pelajaran ya buat kita semua, saya melihat juga Pak Denny sering berbagi tentang masa lalunya. Nah, ini jamaah di sini juga sama. Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya. tafadhol. Baik, sebelumnya ini mau nanya dulu, Siap. Pak Denny. Sebelum sering muncul di beberapa acara podcast dan segala macam itu, Ko Denis itu tinggal di Bogor. Bandung, di Bogor. Di Bogor, Kota Madya Bogor. Dekat Kebun Raya, dekat Istana Presiden. Wow. Jadi di tengah-tengah kota Bogornya banget. Alhamdulillah. Tapi bukan artis ya? Bukan, hamba biasa, banyak dosanya. Biasa. Masya Allah. Tawadu sekali ya. Ih bener. Masya Saya Allah. coba ini diliatin satu persatu dari tadi, kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi kelihatannya. Nah, Zat, assalamualaikum. Ini dari Darut Tauhid, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tapi atas seizin Allah, diri yang layak Allah matikan dari waktu masih di sana, malah diizinkan di sini bisa ngaji bareng, tidak diusir, bahkan diajakin ngaji. Oh, ada yang pernah diusir? Enggak juga sih. Oh iya. Maksudnya aslinya kan layak diusir gitu. Kan banyak dosanya, layak Allah matikan detik itu juga. Kalau Allah udah benci, kabar baiknya Allah tidak pernah benci hambanya, cuman benci perbuatannya. Alhamdulillah perbuatannya masih bisa dirubah, mudah-mudahan terus berubah ke arah kebaikan sampai wafatnya. Meskipun tapi kan udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu. Karena Kita tidak pernah tahu. nggak pernah tahu. Jadi ya hamba Allah biasa ini masih terheran-heran dengan ya udahlah diuji ini mah sama sekali bukan kesuksesan. Sukses mah nanti kalau udah nyampe surga yang saya tahu. Masya Allah. Kayak gini kata hawa nafsu mungkin seneng datang ke sini terus lalu jadi ramai, mungkin kata hawa nafsu senang, tapi bisa jadi
Kalau ini malah saya salah gunakan bukan untuk mengenalkan Allah, malah mengagung-agungkan diri sendiri. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, tapi yang bicara malah ke neraka sendirian ketika salah niat. Masya Allah. Jadi mohon doa dan nasihatnya dari para ayah ibu semuanya. Ya. Mungkin mau ditanya di antara yang hadir di sini ada yang pernah jadi korban saya atau tidak gitu mungkin. Emang ada yang pernah main judi di sini? Nggak apa-apa, masa lalunya seperti apapun ya balik lagi tadi ya. Kalau Allah sudah benci dengan perbuatan manusianya, ayat pegangannya satu, Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kata Allah yang artinya kalau sekiranya manusia berbuat dosa, Allah segerakan balasannya kontan detik itu juga. Kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti maknanya dua, satu tidak ada yang luput dari dosa, ini kita. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan ternyata. Terus kenapa masih ramai kayak gini? Sederhana. Walakin yuakhiruhum, tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Maka berarti aslinya saya masih hidup bukan karena udah baik, tapi justru bisa jadi karena masih ada dosanya, Allah lagi tungguin tobatnya. Kalau orang lain gimana kok? Sama. Meskipun kita menyaksikan kok dia lagi maksiat tuh, bahkan saya rekam. Nih kita bocorin yuk kemaksiatan dia. Sederhana. Orang yang habis kita lihat maksiat masih hidup tidak? Masih. Oh, berarti sederhana. Kata yang punya langit dan bumi saja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita menghakimi orang? Apa sih itu pendosa tahu-tahu ceramah? Apa sih itu orang kayak gitu nggak mondok, nggak misalkan di luar sana, nggak belajar agama tahu-tahu bicara? Enggak lah. Kalau Allah mau matikan detik itu juga bisa, ya. Terus kita meninggal pun gak akan ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing, ya. Jadi kalaupun ada yang bermaksiat, mohon doanya aja mudah-mudahan suatu saat tambah taat. Kita doakan. Amin, amin. Kita doakan semoga semuanya juga yang sedang berproses taubat atau hijrah, Ya. mungkin bisa istiqomah. Amin, amin. Ya. Dan kita tahu ya, ini perlu kita luruskan dulu kok. Ya. Mungkin sebagian besar tidak banyak sama nih pengetahuannya mengenai Kaudenis ya. Mungkin perlu kita sampaikan bahwa Kaudenis ini juga cukup lama di Thailand ya, berapa tahun? 3 tahun, 3 1 tahun. bulan, 10 hari. Jadi di Thailand itu infonya ada satu klaster atau komunitas atau kelompok atau wilayah. Satu wilayah ya. Wilayah yang isinya tuh memang Dikhususkan untuk judi. Iya. Ya. Itu dari Bogor yang tadinya kuliah juga di situ. Kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Iya. Setelah lulus langsung ngelamar kerja di situ. Enggak, sempat kerja di Jakarta yang ternyata dari situ ternyata itu cuman bisnis sampingannya si pemilik yang di situ. Dia bisnis utamanya yang di Thailand. Jadi ditarik, diajak kerja untuk kesana. Jadi Awalnya kerja dulu. Kenanya bosnya yang di Jakarta. Iya. Awalnya kerja dulu di situ. Selama 2 tahun kerja, baru setelah 2 tahun kerja berhenti. Karena buka kasino sendiri berhenti. Oh gitu. Oh, buka sendiri. Buka punya sendiri. pengalaman. Punya pengalaman, punya kerja di skill. kasino, akhirnya buka sendiri. Oh, Masya Allah. Sisa Berkembang setahun ya? terakhirnya. Sampai 15 Maret 2017 baru pulang 15 ngaji. Maret 2017. Iya. Berarti berapa tahun di sana? Di sana 3 tahun 1 bulan 10 hari dari 5 Februari 2014. Punya kasino sendiri berapa lama? Sekitar setahunan terakhir. Setahunan. Iya. Kok cepet banget sadarnya? Kan kalau misalnya kita lagi banyak nih harta yang melimpah, kemudian usia kita masih muda. Bisa kan kadang orang bilang, tobatnya nanti aja lah masih muda gitu kan. Tunggu agak ini dulu gitu. Sama kayak gini, kayak aslinya para koruptor juga tahu korupsi itu nggak boleh. Tinggal dia pengen milih berhentinya kapan. Pengen berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti, kan gitu. Ya. Sama kayak orang main judi tahu itu nggak boleh, nggak jadi kebaikan. Sama kayak orang selingkuh, berzina juga tahu itu nggak boleh, nggak jadi kebaikan. Cuman kan balik lagi selalu ada pilihan. Pengen berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Masalah.
sesuai dengan tema kita kali ini. Iya. Kalau Denis tahu tema kita? Oh iya, Nah. selingkuh bikin kisruh. Iya. Ketika cinta, Katanya tadinya ada 4 judul 4 judul. di voting, tapi yang terpilih malah ini. Nah, Berarti isunya sedang gencar mungkin di sini. mungkin ada ini kok. Sebelum kita nanti berbicara mengenai kalau Denis bagaimana bisa bertemu dengan Teteh ya. Ya, Kemudian setelah ini di Thailand kan? ya. Di Thailand ya. Enggak, ini di Jogja. Oh bukan, maksudnya. Ini lucu loh. Besok datang lagi ya. Siap, siap. Nggak, waktu di Thailand. Iya. Kemudian ketika sadar itu salah, Heeh. ketemu tokoh atau guru pertama kali yang ditemuin siapa? Yang di Bogor ada kiai dekat rumah tinggalnya qadarullah. Jadi bahkan selama dulu waktu kecil udah tahu beliau, waktu itu belum tahu, cuman pokoknya beliau tuh bapak-bapak yang suka di masjid aja. Ternyata waktu pas pulang 2017, ya ternyata beliau tuh kiai almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, terutama di Bogor ya. Memang beliau waktu itu emang zaman medsos belum kayak sekarang, dan waktu ketemu beliau pun beliau sudah sepuh. Jadi utama beliau dulu, beliau tiap subuh itu, pada subuh itu ngajar ngaji, ngajar pengajian di setiap hari Ahad, setiap seberes sholat subuh. Waktu itu belum nikah ya? Belum nikah waktu itu. Jadi ya udah ikut aja pengajian beliau. Mungkin ya Allah bolak-balikan hati beliau, mungkin aneh kali, ngapain pula ini orang Cina duduk ikut di sini gitu ya. Oh orang Cina ya? Saya kira orang Palembang. Bukan, orang Cina. Orang Cina. Iya. Masya Allah. Marganya apa? Lim. 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 Kan ada Denis Lim. Oh iya Denis, Iya. ada tulisannya. Iya. Tapi bukan mualaf ya? Bukan, Kan yang ada yang mualaf salah ayah kaprah duluan. ya? Ada yang mengira mualaf ya? Iya. Sebetulnya udah Islam dong. Iya, karena yang mualaf duluan ayah. Ayah. Nah. Jadi yang masih lahir di Cina tuh kakek nenek ke atas. Oh, Masya Tahun 1900-an awal karena Cinanya dijajah Jepang, keluarga kami dari provinsi Fujian lari ke selatan. Berhentinya waktu itu kapalnya mendaratnya di Pulau Belitung. Belitung. Iya. Sampai tahun 1966 barulah keluarga yang di Belitung itu pindah semuanya ke Bogor sampai detik ini. Sampai saat ini. Iya. Oh. Jadi Berarti sayanya udah lahir di Bogor. masih sering ketemu saudara-saudara dong yang dari, Udah. Kalau nggak ada. karena kalau misalkan yang di sana itu paling kayak adiknya nenek atau jadi terlalu jauh nggak kenal, sama cucu ketemu cucu kan. Ini saya cucunya nenek saya, terus di sana adiknya nenek punya cucu lagi nggak ketemu, nggak kenal. Kan kalau kenapa saya tanyakan seperti itu? Heeh. Karena kalau misalkan kita berbisnis yang agak ini kan Yang haram. judi itu kan untuk sebagian orang yang tidak menganggap haram pun kan bisnis yang cukup mahal sebenarnya. Mahal dalam artian kan harus ngeluarin duit juga lebih banyak, duitnya juga lebih banyak masuknya. Mungkin ada di sana mungkin ada biaya keamanan dan segala macam. Nah, yang saya tanyakan, keluarga tentunya tahu dong, ya kan? Ya. Enggak apa-apa ya. Waktu itu ya akhirnya namanya anak bandel ya udah berangkat Tahu ke sana. berarti? Tahu. Bapak profesinya apa? Dulu sekarang jualan ikan asin. Dulu jualan ikan asin. Cuman kan memang orang Tionghoa di zaman dulu itu ketika nyampe ke tanah Indonesia banyak yang bahkan masih belum bisa ngomong Indo. Jadi udah gitu tambah mereka nggak kenal Islam, nggak tahu akidah, nggak tahu syariat. Maka pilihannya cuma dua ya, antara jualan atau ya bisnis hitam. Ya. Jadi dulu ayah juga sempat buka kasino juga di Bogornya. Seperti itu. Oh ya baik. Kemudian setelah sekian lama belajar, ketemu siapa lagi? Saya dengar ketemu kiai yang cukup terkenal ya, Agim atau? Iya, karena akhirnya bergabung 2019 nyantren di Darut Tauhid di Bandung selama 2 tahun karena memang programnya namanya program kader dakwah. Nah itu programnya memang cuma 2 tahun. 2 tahun. Oh. Jadi ya ketemu Agimnya di sana belajar. Sekaligus ketemu? Ketemu jodoh juga di sana. Oh, itu gimana bisa ketemu gitu? Ya takdir Allah weh. Jadi setelah akhirnya khidmat beres pendidikan, khidmatnya waktu itu dapat amanahnya di Surabaya. Udah gitu, istri sebetulnya di Darut Tauhid tapi Darut Tauhid Medan. Aslinya dari Pematang Siantar.
Lalu ada teman yang sama-sama lulus pesantren, sayanya dikirim ke Surabaya, teman sayanya ini dikirimnya ke Medan. Iya. Ya dialah yang jadi orang bahasa anak mudanya mah macomblang, yang ngejodohin ya. Si kok mau nggak sama si ini, terus ke istri juga mau nggak ini sama si Koko. Dua-duanya nolak waktu itu, sayanya nggak mau, Tayunda juga nggak mau, kejauhan juga, ya. Udah gitu, tapi kalau kata Allah harus ketemu, ketemu. Jadi rapat nasional Darut Tauhid se-Indonesia, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, dapat amanah ngewakilin Surabaya, yang istri dapat amanah ngewakilin Medan, ketemu di Bandung. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, saya ngadep ke ayahnya. Pertemuan ketiga akad nikah, selesai. 3 kali ketemu. 3 kali ketemu, alhamdulillah. Selesai. Teteh ada di sini? Ada di ruang tunggu katanya, nggak tahu di belah mana tadi. Oh, iya, baik. Misah Silakan. dulu. Diteruskan, kita ingin menyimak aja. Oke, Ren jawabin pertanyaannya aja. Baik, istilah. Bahasnya kemana Pak? Ke tema aja. Serah saya welah, yang penting tambah takwa ya, tambah taat. Dan aslinya kayak tadi yang udah dibahas ya, bahwa orang-orang tuh aslinya udah tahu. Kadang tidak belajar agama juga sudah cukup tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Ya, memang akhirnya syariat itu menyempurnakan dan menambah keberkahan. Jadi kalau kita misalkan bicara Islam itu berkata tentang sesuatu, maka itu satu pasti karena kata Allah itu baik buat kita, dan dua kalau kita lakukan Allah tambahkan keberkahan, ya. Jadi aslinya udah pada tahu, ya. Orang judi tahu itu nggak boleh, orang selingkuh tahu itu nggak boleh, ya. Cuman masalahnya kan perbedaannya di mana? Yaitu orang bilang semakin tingginya keimanan, nanti yang berbeda adalah di tingkat keyakinannya. Ya. Kayak misalkan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, Pak. Dibakar, padahal menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran, tapi malah dimasukkan ke dalam api. Waktu mau masuk ke dalam api, tahu beliau juga api itu panas. Api itu bisa membakar, tapi di luar keyakinan bahwa api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. Lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini pun saya pasti mati. 1. 2, kalau kata Allah aku tidak akan mati, jangankan api ini, mau meteor jatuh, mau seluruh gunung meletus, seluruhnya tumpah ke tubuh ini, kata pemilikku aku tidak mati, aku tidak akan mati. 2. Yang ketiga, kalau aku telah melakukan ini untuk Allah, lalu tetap mati, sederhana, Allah pasti akan berikan balasan yang lebih baik. Dibanding yakin bahwa api itu panas dan bisa membakar, beliau lebih yakin tentang 3 hal ini. Makanya bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Makanya kadang dalam cara kai berdakwah, termasuk ini mungkin kalau salah satu permasalahan di masyarakat sekarang lagi ramai perselingkuhan, ya diajak mikir rame-rame, ya diajak tambah yakin. Karena nggak perlu dikatain lagi, selingkuh itu haram, dosa, ancamannya begini. Tahu dia juga, yakin pasti tahu. Nggak mungkin, oh gitu, enggak, pasti tahu, ya. Tapi yang masalahnya satu, tidak cukup yakin bahwa itu akan benar-benar terjadi, atau ya udah kalah sama hawa nafsunya. Nah, berarti kenapa sering diajaknya mikir bareng-bareng? Karena ya kan fasilitas yang Allah berikannya akal. Kalau tidak ada akalnya, dia tidak dikenai kewajiban sholat. Orang gila tidak wajib sholat karena akalnya sudah tidak berfungsi, ya. Tidak wajib puasa Ramadan, ya. Maka ketika kita yang ngakunya masih punya akal, dan si akal ini kan, ini ada gelas 2 misalkan, 1 susu, 1 racun, ambil yang mana Pak? Susu atau racun? Susu. Kenapa? Akal ngalangin. Saya minum racun, ngelihat orang minum ini mati, masa saya minum ini? Ya. Maka si akal tuh pasti kan ngedorong kepada kebaikan nih, ya. Di depan ada 2 jalan, yang kiri orang pada jatuh, oh ada lobang, yang kanan orang sehat-sehat aja, masa belok kiri? Ya.
ngeliatin orang udah pada tergelincir ke situ, berarti si akal kan ngarahnya ke arah kebaikan. Maka ketika akhirnya ngakunya pengen kebaikan, tapi dia terus menerus melakukan hal yang dia tidak suka, ya udah ya ini dia. Berarti tinggal ya ibarat barang mah diservis weh gitu ya. Diservisnya dengan kepahitan, diservisnya dengan masalah dan lain-lain. Samalah bicara selingkuh juga tahu pasti hukumnya apa, tapi ketika akhirnya berani ngelakuin, sudah mungkin tidak cukup takut dengan Allahnya. Makanya dulu salah satu nasihat paling sederhana dari guru-guru kami tapi mendalam ketika bicara nyari jodoh, yang kayak gimana gampang, yang takut sama Allah aja udah katanya. Kita nggak akan pernah tahu dia nanti setelah nikah apakah mudah main gampar ketika bertengkar, ataukah setelah nikah dia mudah digoda oleh pelakor di kantornya, nggak tahu. Kecuali satu, dia takut sama Tuhannya. Kelihatannya gimana caranya? Gampang dari awal ya. Kalau dia benar-benar takut sama Tuhannya, dia tahu Tuhannya memuliakan wanita. Sampai ada surat An-Nisa, surat perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal ya. Dan benar-benar memerintahkan wanita itu dengan segitu banyak syariat tentang perempuan, pakaiannya, keluar rumah ada aturannya ya, dan segala macam. Saking dijaga mulianya, karena kita tahu beli gorengan sama beli berlian, bungkusannya bagusan mana? Berlian. Masalahnya kalian wanita jauh lebih berharga dari sekedar berlian. Makanya Allah tetapkan syariat luar biasa untuk menjaga para wanita. Terus laki-laki ngakunya dia ingin yang terbaik dan nurut dengan Tuhannya, nggak akan berani dia menghinakan makhluk yang Tuhannya muliakan. Ya, sederhana, udah gitu aja. Kalau misalkan akhirnya masih berani, sederhana, nggak cukup takut sama Allah, udah gitu aja. Ya, makanya ketika akhirnya naik, tambah keimanan, bertambah keyakinan, ya buahnya dua ya tadi ya, khauf, roja, takut, harap, ya. Bahkan sebagian sahabat dalam mendefinisikan tentang takwa itu beda-beda. Contoh seingat saya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan takwa itu seperti kita berjalan di atas duri-duri yang tajam, lalu kita jalannya jadi ngelihat, ih mana yang nggak ada durinya ya, ya ke belah sini, oh ke situ ada lagi celah, hingga akhirnya sampai ke ujung dengan selamat. Itu takwa bagi beliau. Hidup nih kita pasti ada nih, digoda oleh ini sekretaris di kantor, ada yang muda baru naksir lagi sama kita ya, ada tawaran untuk mau nggak nih, ada peluang untuk ngambil uang kantor tanpa ketahuan, nggak ada CCTV, banyak tuh godaan tuh ya. Ada godaan untuk bisa punya mobil hanya dengan DP 1.500.000 tapi dengan cara melanggar Al-Baqarah 275 tentang riba ya. Dengan itu semua akhirnya bisa lulus sampai ujung, ya itulah takwa ya. Masya Allah, sederhana ya. Ketika akhirnya rasa imannya muncul, takutnya muncul, udah bismillah, aman. Dan aslinya jangankan di dunia, jangankan di akhiratnya tuh, di dunianya aja udah jadi perkara yang luar biasa. Ketahuan selingkuhnya sekali ya, repotnya sampai ke ujung-ujung. Tapi tenang ya, waktu dikomentarin tentang masalah perselingkuhan, kami mulai bertanya seperti ini dulu. Yuk, Bapak Ibu tolong dijawab, izin. Kita manusia punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, tentram ya. Maka dari lahir sampai detik ini, mari kita jawab pakai hati dengan jujur. Kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri. Anggaplah ada orang yang udah ngejar keinginan diri nih sejauh ini nih. Kita tadi sudah jujur. Sebagian bahkan udah tercapai. Yang pengen kaya beneran kaya, yang pengen viral beneran viral, yang pengen punya jabatan beneran naik jabatan. Terus apakah setelah itu semua tercapai, dia langsung jadi manusia paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak juga. Padahal kan itu semua katanya sumber kebahagiaan. Pernah ngelihat orang kaya yang stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Ada. Yang istrinya udah cantik masih selingkuh?
Tuh, tambah ngegas si ibu ya. Padahal saya tidak membahas suami ibu ya. Masya Allah. Katanya itu semua sumber kebahagiaan. Maka ya udah pasti ada yang salah. Maka yuk harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru akhirnya kita sadar bahwa oh bahagia itu ternyata bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Coba kita ngejar yang kita suka sejauh ini enggak, masih ada aja keluhannya. Ada orang-orang yang telah mengejar apa yang Allah suka, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah-marah. Marah, tapi kapan? Ketika Allah dan Rasulnya dihina. Sedih, kapan? Bukan ketika dihina, tapi ketika dirinya tidak lebih taat daripada dirinya yang kemarin. Kemarin aku bisa tahajud, kenapa hari ini nggak bisa tahajud? Ya, tobat, nunggu, nangis ya. Ya, meskipun kata orang akhirnya dia kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, ya, nggak kurang nurut. Kadang-kadang ada orang bilang ya, makanya nurut sama Allah, biar hidupnya nanti nggak ada masalah. Kurang tepat. Silakan coba nurut sama Allah, bisa jadi tambah banyak masalahnya. Lihat para nabi ya. Kurang nurut apa lagi mereka sama Allah, tambah geprek masalahnya ya. Sekedar lelah mendakwahi umatnya dimakan ikan paus ya. Kita mungkin pernah sengaja maksiat di hadapan Allah, dicakar kucing pun enggak. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri, difitnah oleh wanita masuk ke dalam penjara. Ada yang kena penyakit kusta sekujur tubuh 18 tahun. Ada yang menanti keturunan puluhan tahun ya. Dengan segala macam penderitaan mereka, tapi tetap saja doa-doa yang mereka kumandangkan kebanyakan isinya cuma dua. Kalau enggak tobat, syukur ya. Kenapa? Syukur nambahin nikmat, tobat jauhin dari azab, dari musibah ya. Sebagai manusia yang mungkin diuji dunianya paling besar, Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu bisa mengendalikan angin, bicara bahasa hewan. Istrinya pun seorang ratu dari negeri Sabah. Negeri Sabahnya dijadikan nama surat ke-34 ya. Singgasananya terbuat dari berlian permata sebesar lapangan bola ya. Ketika mendapat yang seperti itu jadi istrinya, sederhana. Malah didoakan di surat ke-27, surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya al-ayah. Wahai Tuhanku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Saking nunduknya di hadapan Allah, pengen bersyukur juga minta tolong dulu sama Allah. Kadang kita aduh punten ya. Bukan kitanya yang hebatnya misalkan tetangganya, yang hebatnya misalkan keluarganya, tapi kadang suka ada yang nebeng beken ya. Jenderal biasanya jenderalnya sopan, yang galak biasa istri jenderal atau anak jenderalnya. Yang tengil juga biasanya anak koruptornya bukan koruptornya ya. Gebugin anak orang ya, sampai bonyok dan lain-lain ya. Nebeng beken ya. Nah ini punya kerajaan iya, punya pasukan iya, punya harta iya, punya istri seorang ratu iya, pengen bersyukur, itu pun minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, ilhamkan aku pengen jadi hamba yang bersyukur ya Allah. Segitunya nggak hamba tuh ya. Maka kalau misalnya nikmatnya ditambah-tambah ya wajar. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosanya ya. Kita bismillah cita-cita pengen ke surga, apa dosanya cuma satu? Nah, pede dulu aja ya. Bismillah. Karena sama kayak orang main judi, dari 10 orang yang main 8 kalah 2 menang. Tapi sifat manusia itu punya sifat bawaan. Mereka biasanya ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut ya. Kepedean ya. Maka ketika akhirnya dihukum, mau nyalahin siapa? Enggak nyalahin siapa-siapa. Masya Allah, ketika
Bapak zaman sekolah nih, udah ada di kelas siap belajar. Tahu-tahu ada teman bolos yuk, kabur dari sekolah. Ya udah deh ikut. Gak mau udah ikut aja, dipaksa ikut. Ya. Tahu-tahu ditangkap sama guru BP. Kitanya ditangkap, yang ngajakin gak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Pak, saya kan cuma diajak. Kenapa tidak dia saja yang dihukum? Ya. Kan Nabi Adam kalau mau jujur juga bisa bilang kayak gitu. Ya Allah, kan saya teh diajak. Kau kan tahu iblis yang pertama ngajakin. Kau juga tahu aku mah awalnya nggak mau. Enggak. Ya. Malah diabadikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Wahai Tuhan kami, sungguh kami yang zolim. Nah, nggak usah nyalain siapa-siapa. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, kami yang rugi. Nunduk we udah. Yang ngajakinnya gimana? Di surat 15 Al-Hijr ayat 39 ya, yang artinya karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah. Tuh dia yang berulah, Allah yang disalahin. Allah sih jadiin aku sesat. Makanya kalau ada orang nyuri, kan semua nggak bisa lepas dari takdir. Berarti Allah yang jadiin aku pencuri. Tuh setan juga udah ngomong gitu dari dulu. Ya. Maka ketika itulah salah satu sifat yang harus dibuang oleh manusia. Salah satunya adalah nggak usah bicara keagamaan ya, yaitu adalah orang yang setiap kali ada kegiatan, ada terjadi sesuatu, yang pertama dilakuin adalah gimana caranya, yang penting bukan saya yang salah. Ada masalah, ribet, siapa sih ini yang salah? Begitu udah dapat kambing hitamnya, tenang tuh dia tuh, yes, yang penting bukan saya. Paling sibuk komporin, emang gitu Pak, dia mah orangnya Pak, saya juga udah sering bilang kayak gitu, cuman orangnya kompor meleduk. Ya. Udahannya dianya tambah takwa enggak, tambah soleh enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah baik juga enggak. Rugi. Ya. Karena ini sampai dicontohkan oleh izin ya, biar supaya saya belum menemukan contoh yang lain, tapi ini diceritain oleh guru kami kayak gini. Dulu ada seorang ibu keluar dari Masjidil Haram, beres ibadah, lalu ngelihat tanah begitu lapang, ya Allah Masya Allah, langit begitu luas, tanah begitu lapang, manusia ada segini banyak. Sambil menatap indahnya langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa tuh Bu kira-kira Bu? Kotoran burung. Masya Allah. Diberakin burung, masuklah dia ke dalam, dibersihin, wudhu, cuci, sholat tobat, baru keluar. Ditungguin sama teman-temannya yang lain. Perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa masuk lagi lama? Iya, tadi kena kotoran burung. Terus gimana? Ke dalam, wudhu, sholat tobat. Kenapa kena kotoran burung, sholat tobat? Nah ini penjelasannya baru dimulai ya. Ibu-ibu tolong di sini tolong lihat ya. Langit segini luas, tanah segini lapang, manusia segini banyak. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Itu matematikanya dari mana bisa tepat kena di sini? Ternyata di situ ada seorang guru fisika, Pak, ahli fisika. Betul juga ya. Ini kalau dihitung kelembaban udara, sudut kemiringan pantat si burung, trigonometrinya, ya, kecepatan angin, dan yang lebih rumit adalah tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu tuh. Ceprot, mau ngapain? Ngambek. Saya tidak terima. Tanda terima udah jelas di sini masih anget. Ya. Mau dimarahin burungnya, nggak ngerti bahasa manusia. Ya udah, dia cuma sibuk berpikir, ya Allah sekian banyak aku yang engkau pilih, bisa jadi ada dosa yang belum aku tobati. Karena kadang manusia itu emang jujur izin ya, gampang ketipu. Contoh ya, Bapak Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nah, ya. Kita juga kadang suka dengan sesuatu yang palsu. Contohnya apa? Pujian palsu. Contoh acara reuni, berapa kali telinga ini akan sering mendengar pujian-pujian yang nggak tahu ya.
Ibu setiap hari tambah muda ya. Sok gimana Bu? Menurut ibu jujur nggak itu pujian Bu? Di mana masuk akalnya secara medis manusia tambah muda setiap hari itu gimana masuk akalnya? Tapi senang kita mah, ngaca, senyum-senyum sendiri ya. Aku tambah muda. Tadi juga ditanya umur, ibu aslinya umur berapa sih semuda ini? Aku udah 42 loh kok. Kok kayak 41,5 ya? Lumayan Bu, setengah tahun bisa beramal berapa banyak itu ya. Insya Allah. Lagian hati-hatilah dengan pujian. Kadang suka ada bisikan mengerikan. Setelah muji, dia mendekat ada bisikan. Bu, boleh pinjem gocap dulu nggak? Tapi pengen pinjam duit. Ya. Hati-hati. Kadang kita tidak cukup jujur melihat siapa diri kita yang asli. Ya. Kita menganggap pujian orang itu adalah diri kita yang asli. Ketipu sama topengnya. Ini juga izin nih, saya belum menemukan contoh yang lain ya. Ada seorang bos makan sama karyawannya 3. Ya si bos qadarullah teh mules. Maka mau nggak mau kelepasan keluar gas beracun. Ya. Udah ditahan tetap keluar. Nggak enak dia juga minta maaf. Aduh maaf teman-teman bau ya. Masalahnya cuma 1 Pak. Besok para karyawannya gajian. Maka ketika si bosnya kentut berkata, maaf teman-teman bau ya. Hah? Enggak kok bos, wangi. Iya kan, wangi kan, wangi. Oh iya wangi. Si bos ketipu, menganggap itu adalah dirinya yang asli. Apakah ini hasil tahajudku setiap hari? Allah berikan aku karomah sebagai manusia yang kentutnya wangi. Terima kasih wahai Allah. Gitu. Padahal itu mereka muji karena ngarep digaji. Ya. Dia tertipu, besoknya dia makan lagi, tapi bukan sama karyawan, sama rekan-rekan sesama pengusaha, sama-sama kaya. Maka kalau kemarin malu ditahan-tahan, dengan testimoni 3 karyawannya hari ini tanpa ragu, ya, sampai naik badannya juga, gitu ya, saking kuatnya tekanan dari bawah, gitu ya. Masalahnya satu, teman-temannya tidak minta digaji sama dia. Maka jelas berkata jujur. Bro, tadi pagi makan bangke apa? Saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi kentut saya wangi. Siapa kalian ngatain bau? Nah, ketipu topeng. Ya. Kita naudzubillah bisa jadi. Si bapak, si ibu itu mah ya Allah, udah malam kayak gini nongkrongnya masih di masjid, ngaji. Jika kayaknya suci dia mah bersih. Tuh. Padahal Allah tahu kita pas sendirian pernah ngapain aja. Ya, ketipu sama yang aslinya seperti apa. Makanya terakhir waktu ketemu dengan AA juga di salah satu nasihat yang beliau ingat, pokoknya ingat aja, jangan sibuk dengan apa yang orang lain tahu, tapi sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Ya. Karena kalau enggak gampang ketipunya. Sampai akhirnya memperibet diri sendiri Bu. Coba lihat anak-anak dicaci sama temannya, ngambek gak kira-kira? Nah kamu begini nah tenang aja, polos gitu ya. Jangankan gitu, dibikin benjol sama temennya, 5 menit kemudian juga main lagi. Yang berantem siapa? Ibu ya. Nah kamu habis benjol sama dia kok main lagi? Nah, anak kecil mah benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Enggak ada apa, coba lihat orang dewasa apa. Karena mulut satu orang dicaci, bisa di pengadilan tuh berbulan-bulan. Pencemaran nama baik, ada pasalnya, tuntut ganti rugi, bla bla bla. Ya. Coba lihat anak-anak. Pernah ngelihat ada anak PAUD, anak TK pulang ke rumah, "Mah, papa, mama, panggilkan pengacara keluarga kita." Kenapa, Adek? Anak TKA menghina saya di depan TKB tadi mah. Pasal pencemaran nama baik, kita tidak terima. Kita bawa ke meja hijau. Dibawain meja biliar sama orang tuanya. Sama-sama hijau ya. Enggak tuh, gampang. Yuk jujur-jujuran. Kehinaan yang disebut sama mulut orang aslinya lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Si Denis mah banyak omong.
Allah cuma buka satu aib saya yang banyak omong. Bisa jadi aslinya saya banyak utang, banyak cicilan, yang lain-lain enggak dibuka sama Allah. Misal, ya. Tapi udah weh gampang ketipu rasa dirinya. Makanya jujur weh aslinya kayak gimana. Karena kalau nggak kayak gitu, akhirnya ada masalah lagi, sibuk playing victim, siapa yang disalahin. Aku kan begini karena dianya begitu. Aku kan begini karena kamu duluan kayak begitu. Sehingga akhirnya nanti ada mindset pikiran kayak gini, jangan terlalu baik jadi orang, nanti dimanfaatin. Pernah dengar nasihat kayak gitu, Bu? Pernah dengar? Sepakat nggak sama nasihat kayak gitu, Bu? Tidak sepakat? Bagus ya. Karena ada aslinya kita akhirnya udah berbuat baik, dimanfaatin, dijahatin bahkan, nggak rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat kita yang dihukum Allah? Terus tahu aku akan mati, cita-cita ke surga. Bisa jadi yang selama ini menghalangi diriku dari surga adalah ya udah dosa-dosa diri sendiri. Tahu-tahu dia mencaci, udah weh berarti dia sedang menggugurkan pahala, menggugurkan dosa-dosa kita. Dia lagi transfer pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Kok apa nggak rugi udah nolongin orang dia malah jahat? Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa sih artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Ya. Tapi kelakuannya nggak nyebelin kok, ya nyebelin. Tapi kan meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Udah weh lempeng, nggak ada ruginya. Ya. Karena dari awal yang dikejar jadi amal soleh. Kadang orang nanya ya, kok kalau semua hal adalah Allah yang nentuin, terus kita ikhtiar buat apa? Ya. Dokter, kalau di sini ada dokter, misalkan dia berkata ya, ini pasien mau sakitnya separah apapun, saya nggak sentuh, tapi kalau kata Allah sembuh. Pasien kedua datang, sakitnya cuma sakit panu misalkan, ya, tahu panu nggak? Tahu ya, yang suka putih-putih. Apa saya panu sekujur tubuh jadi putih gini. Misal ini ya. Terus dokternya 1000 orang, dia cuma sakit kulit. Terus kata Allah nggak sembuh? Enggak kalau kata Allah. Maka si dokter ditanya sama pasien yang lain. Kalau gitu dokter ngapain ditelepon ke UGD masih mau datang capek-capek? Kan bukan dokter yang nyembuhin, katanya Allah. Capek-capek rugi ya. Buat apa kita ikhtiar padahal Allah yang nentuin? Ya. Agar jadi amal soleh. Udah weh sesederhana itu, agar jadi amal. Coba pikirin ya. Seumur hidup ada orang yang doanya selalu dikabul. Nggak usah berdoa, nggak usah mengangkat tangan, baru juga ngelamun 5 menit kemudian jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah. Berarti meninggal bawa apa? Capek doang di dunia, udah bak-bak sana sini tapi nggak bawa bekal. Atau dibalik, ada orang yang seumur hidup doanya nggak dikabul. Bahkan ada orang yang seumur hidup doanya lebih sering tidak dikabul daripada dikabul. Tapi ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia yang paling mulia di sisi Allah. Padahal dia udah berbuat baik tapi dicaci orang, berbuat baik malah difitnah. Karena kemarin juga bikin video tentang rezeki yang sudah Allah tentukan dari waktu masih di rahim. Ada yang komen, kok kalau memang ternyata udah Allah tentuin itu rezeki, atau buat apa kita baca Al-Waqiah? Buat apa kita kita ngelakuin sholat duha? Kan kadang biasanya gitu ya, sholat duha, Al-Waqiah biar rezekinya banyak, biar tokonya rame. Boleh, bagus, bukan berarti nggak boleh, ya. Tapi yuk bismillah, kita ngelakuinnya ternyata bukan hanya untuk itu saja. Tadi jadi amal soleh, ya. Daripada akhirnya jadi kaya, beneran kaya, tapi tidak tambah dekat kepada Allah, rugi juga. Kok gimana sih ini ceritanya? Udah duha bertahun-tahun, udah Al-Waqiah bertahun-tahun, nggak kaya-kaya juga. Yang nggak sholat malah tambah kaya tuh. Bedanya mereka punya amal, bedanya kita punya amal soleh di sisi Allah. Mereka nggak punya. Ya. Makanya boleh silakan punya mah punya. Ya. Makanya kadang bicara tentang selingkuh,
Dari sudut pandang si korban, pahit, iya bener Bu, pahit, tahu ya. Tapi aslinya kabar baiknya Tuhan kita itu maha baik. Kepahitan sekecil apapun demi Allah tidak akan Allah sia-siakan sedikit pun. Bisa jadi wanita yang diselingkuhi itu nanti derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah di alam setelah kematian daripada yang suaminya baik-baik saja tapi membuat dia jadi kendor, jadi kufur. Ya. Karena si istri yang pernah diselingkuhin ketika suaminya akhirnya mau sholat sekali aja, syukurnya luar biasa, terima kasih ya Allah suami saya mau sholat. Si istri yang tidak pernah diselingkuhin, suaminya jaga sholat 5 waktu, cuman telat ngasih uang belanja 1 hari, dia bisa ngambek. Kamu mah gak ada ngerti-ngertinya ya sama istri, seolah seumur hidupnya disiksa we sama suaminya. Ya, malah jadi kufur. Enggak, aslinya mah. Ya, yang bikin tambah dekat kepada Allah we. Koruptor 10. Koruptor 10, yang ditangkap cuman 1. Kan yang 1 ngambek. Kenapa yang 9 tidak ditangkap, saya doang? Tapi ketika akhirnya jalanin masa hukuman, yang 1 ini akhirnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap jadi kenal Islam, jadi bisa tobat. Kebayang kalau ini uang haram terus berhasil, sampai korupsinya berhasil, sampai meninggal tanpa pernah dihukum. Repot sekali balasannya di alam setelah kematian. Gara-gara ini, Ibu, Bapak Ibu tahu buku Iqra? Siapa yang di sini bisa baca Quran berkat buku Iqra, angkat tangan. Tuh banyak ya. Tuh ada yang angkat tangan di belakang. Salah satu adab dalam baca kitab itu, kita tahu siapa musonifnya, penulisnya. Ada fotonya tuh Bu di belakang, pegang tongkat. Siapa nama beliau? Kiai Haji As'ad Humam. Ada namanya tulisannya di depan. Ya. Kenapa kok jadi bahas beliau? Buku Iqra itu cetakan resminya yang saya tahu ya, cetakan resminya terjual 150 juta kopi. Berapa? 150 juta. Kebayang Bu, berarti beliau dapat transferan pahala minimal dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir semua ke kubur beliau. Dan mohon maaf, itu baru cetakan resmi, belum bajakannya. Indonesia teh ya. Kira-kira meskipun gak bajakan jadi pahala jariah gak buat beliau? Jadi. Dan kadang bukan 1 Iqra 1 anak. 1 Iqra bisa 1 TPA, 1 TPQ, 30 anak. Dan anak ini masa depan wallahu alam ada yang jadi ada yang jadi punya pesantren, punya 1000 anak lagi. Insya Allah. Kok tetap sekali lagi kenapa bahas beliau? Beliau dari umur 18 tahun udah gak bisa jalan lagi Bu, lumpuh. Makanya pegang tongkat. Coba mau milih gimana? Nyerah dengan keadaan, Allah yang salah, dunianya yang gak adil, terus menghancurkan diri. Atau ya sudah, disyukuri, gara-gara aku gak bisa jalan kemana-mana, aku berarti sedang dipersulit untuk maksiat. Oke, aku bukan ahli tafsir, aku bukan ahli hadis. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah, itu yang diajarkan. Ya. Kan bisa jadi kebalik Bu, kita yang iri sama beliau nanti. Ya. Karena kita suka salah kebalik ya. Kasihan ini anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Kalau pengen jujur mah, anak-anak di sana mah dari umur 5 tahun sampai akil balik teh udah hafal 5 sampai setengah Al-Qur'an 15 juz. Mungkin saking Allah sayang, udah nggak usah lama-lama di dunia. Ya. Sebelum punya dosa pulang. Bisa jadi mereka yang kasihan. Si Denis ngapain ya itu di Indonesia, umur panjang tapi nambah-nambahin dosa nggak jadi pahala. Ya. Aslinya kita yang kasihan. Ya. Dah tenang, terima aja Bu. Terima tidak? Terima ya. Semua yang Allah tentukan udah pasti baik ya. Nggak terima juga nggak enak ya. Tidak terima setiap kali foto pengen selalu kelihatan langsing, ibu tahan nafas, capek kan? Capek ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya terlihat berwarna biru, kekurangan oksigen. Ya. Survei sedikit boleh Bu? Survei ya Bu, masih bangun tidak? Masih bangun ya Bu. Saya pengen tanya, kenapa ibu-ibu kalau foto itu nggak bisa 1 kali Bu?
Tetap aja diulang. Kan mukanya nggak berubah, Bu. Sekali kok, sekali. Tetap aja 3 kali, 4 kali. Belum timernya 5 detik. Ya. Ya. Ada yang bilang katanya, kan ganti angel kok, ganti sudut. Oke, kita survei ya. Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak fotonya? Tuh ya. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, yang 9 merem, tapi ibu senyumnya sempurna. Itu kan yang dipajang di status? Egois ya. Bu, pulang acara, nyampe rumah, pasti ngelihat hasil foto-foto tadi kan? Apakah akan disimpan semua? Tentu tidak. Pasti dihapus. Jawab jujur, Bu. Mana yang dihapus? Yang ibunya bagus atau yang lain yang bagus? Bagus ya. Yang lain bagus tapi ibu merem di situ, dijamin dihapus tuh foto. Ya. Kadang teh beres ngaji, saya suka cek handphone kadang teh. Suka ada yang nge-tag di Instagram, tapi nggak sedikit pas yang diupload pas yang sayanya lagi merem. Padahal saya hafal betul ini ibu tadi fotonya 5 kali. Kenapa yang diupload yang saya lagi merem? Oh, pasti di foto yang 4 lainnya saya melek si ibunya yang merem pasti. Ya. Bu, tenang ya. Jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Tidak perlu repot menjelaskan. Ih, si Koko mah nggak tahu. Waktu ibu masih muda pakai seragam SMA lucu loh. Iya Bu, percaya. Ibu pengen lebih lucu lagi Bu? Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Ya. Luar biasa, ini pecah ini majelis sih ya. Udahlah, tenang aja. Ya. Sibuk dengan yang Allah suka ya. Insya Allah. Sampai jam berapa ini? Hah? Terusin. Sampai jam berapa ini? Itu Jawab. jamnya bener nggak? Masih lanjut. Lanjut. Masya Allah. Nanti mungkin bisa kita berikan beberapa kesempatan untuk pertanyaan. Boleh, siap. Ya. Sebelum ke tanya jawab saya tutup dengan ini ya. Tadi makanya sekali lagi diingatkan bagaimana kita fokus membuat amalan kita diterima oleh Allah. Maka kan biar diterima syaratnya ada 2. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Udah hafal itu mas semuanya ya. Niat benar tuh gimana? Lillahi ta'ala karena Allah suka. Cara benar itu gimana? Ya dicontohin oleh Nabi. Makanya kadang ada orang, aku lagi semangat pengen ibadah nih kok. Makanya tadi aku sholat subuhnya 6 rakaat. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Karena meskipun niatnya benar, caranya juga harus benar. Ya. Maka ya sudah. Kita ketika bicara tentang bab niat, saya izin mengutip pendapat dari waktu ngaji sama guru kami Ustadz Budi Ashari tentang tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi tentang bab niat. Beliau memberikan contoh tentang 3 hal. 1, kalau ada seseorang toharoh, tahu toharoh? Berwudu, bersuci gitu ya, bersuci, mandi wajib atau berwudu dengan niat untuk mendinginkan dirinya. Bisa jadi Jogja siang hari panas sekali, 15 menit lagi azan, kayaknya wudu seger banget nih. Pas, habis ini juga waktunya sholat. Beneran sholat tuh akhirnya. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi, kata Ustadz Budi Ashari, itu tidak cukup untuk membuat amalannya diterima. 1. 2, kalau ada orang berpuasa untuk kesehatan lambungnya, sekalian pas besok hari Senin, jadi dia puasa Senin. Sekali lagi kata Ustadz Budi Ashari mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalannya diterima. Contoh yang ketiga, kalau ada imam lagi sholat, ketika ruku, kalau ruku kan kadang bisa kelihatan ada orang baru datang ya, pengen ikut ruku. Dia sengaja memperlama rukunya agar orang itu bisa masbuk. Karena kalau dia ruku pas masbuk kan gak usah ngulang rakaat kan. Kata Imam Qurtubi sekali lagi, itu tidak boleh untuk dilakukan.
Menurut beliau, ya. Meskipun nanti menurut pendapat secara fikih ada lagi masih boleh dan yang lain-lain. Ya. Kenapa? Karena 3 hal tadi kata Imam Al-Qurtubi itu 3-tiganya ranah ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanyalah Allah. Terus kita meniatkan ada niat lain selain untuk Allah dalam amalan tersebut. Beliau khawatir itu tidak diterima. Ini mah cara penyampaian beliau dalam cara beliau menjaga niat ya. Karena kalau kita bicara baiknya Allah mah ada kisah-kisah pelacur memberi minum seekor anjing diampuni ada. Di kitab Riyadhus Shalihin di dalam ada syarahnya tuh lengkap, Masya Allah. Ada kisah yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah belum sempat bertobat, ada. Allah tuh memang segitu baiknya. Tapi beliau nggak punya keberanian mengakui atau menganggap dirinya layak mendapat kebaikan tersebut. Bukankah Imam Tirmizi meninggal buta, perawi hadis? Kenapa buta? Meninggal dalam keadaan buta karena usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa menangis? Kenapa terlalu banyak menangis? Karena takut bekalnya pulang ke hadapan Allah nggak cukup. Ahli hadis segitu teh. Umar bin Khattab mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ditanya oleh orang lain di sebelahnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa nikmat menjadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku harus aku bertanggungjawabkan di hadapan Robku. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW masuk surga seluruhnya kecuali 1 orang saja, aku yakin 1 orang yang gagal ke surga itu pasti aku. Masa Umar yang ngomong gitu, Pak? Ya Allah, manusia yang Rasul sebutkan kalau aku bukan nabi terakhir harus ada nabi lagi selain aku, orangnya pasti Umar. Tapi segitu nunduknya di hadapan Allah. Ya. Makanya bicara selingkuh, bicara apa yuk lah. Tidak ada layak-layaknya kita melakukan sesuatu yang bicara pasti wati, bicara pasti ke surga, terus berani-berani yang ngelakuin sesuatu hanya karena nanti Allah ampuni ini, nanti bisa tobat ini. Enggak. Ternyata yang lebih mulia daripada kita semua itu ngejaga dirinya tuh sampai kayak begitu. Ya. Masya Allah. Bu, kesini niatnya pengen apa? Ngaji. Berarti nggak ada foto-foto ya? Tuh kan gagal. Saya udah berusaha bicara tentang niat segitunya masih. Luar biasa ras terkuat di muka bumi ini ya. Tafadhol Ustaz, dikembalikan. Barangkali ada yang didiskusikan atau barangkali dikoreksi kalau saya ada salah menyampaikan. Atau mungkin ibu-ibu mau langsung foto-foto, terserah lah ya, kasihan ya. Betul. Baik, jazakallahu khair Ko Denis. Teman-teman multimedia ada yang hendak ditampilkan? Ada? Ada yang hendak ditampilkan? Saya minta tolong kepada teman-teman panitia untuk menyiapkan 2 mic, 1 penanya dari Rizal dan 1 dari Akhwat. Ada ya? Sudah di situ. Oke, untuk yang Rizal dulu, angkat tangan. Oh ya, 1. Untuk yang Nisa, angkat tangan. Nggak ada yang nanya. Di atas. Oh di atas, mana yang nanya? Situ. Ada mic 1 lagi. Di atas, depan. Ya. Oke, saya cukupkan 2 dulu ya. 1 bapak yang di sini dan 1 lagi ibu yang di atas. Ibu angkat tangan Bu, biar petugas yang lihat di belakang. Dari belakang Kak, petugasnya. Petugasnya lagi naik. Nah, silakan untuk nama dan tinggal di mana. Multimedia mau menampilkan landing page, tanyain. Nggak jadi. Baik, yang di atas sudah pegang mic? Sudah, ya. Mungkin sambil menunggu Bapak, tunggu sebentar ya, biar yang di atas dulu. Silakan Ibu, nama dan tinggal di mana. Langsung pada pertanyaannya dan tidak perlu ada pertanyaan nomor telepon dan kontak silakan. Ya. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novania Iskandar dari daerah Sukunan. Mau izin bertanya kok. Oke. Saat ini kan lagi banyak-banyaknya nih kasus perselingkuhan. Nah, dan Lagi rata-rata banyak-banyaknya apa?
Kasus perselingkuhan. Kasus perselingkuhan, Iya. oke. Dan rata-rata yang selingkuh adalah laki-laki. Oh gitu. Rata-rata laki-laki. Yang ketahuan kali. Yang ketahuan. Ya. Iya. Lanjut. Apakah betul manusia berselingkuh itu karena memang tidak bisa hidup secara monogami? Lalu apakah ada cara efektif yang jitu agar manusia itu tidak berselingkuh gitu? Terima kasih. Entar dulu ulangi apa? Diulangi agak pelan, Bu. Apa betul manusia itu berselingkuh karena memang tidak bisa hidup secara monogami? Lalu apakah ada cara efektif yang jitu agar manusia tidak berselingkuh? Monogami. Ce- Monogami. Apakah karena manusia tidak bisa monogami atau Tidak bisa berselingkuh karena ada monogami. terus tadi yang keduanya apa? Lalu apakah ada ada cara yang efektif agar manusia tidak berselingkuh? Cara akademik. Cara yang efektif. Efektif. Agar tidak iya. berselingkuh. Maaf ya kalau udah umur segini tuh emang so tua dulu aja ya. Satu dulu dijawab cek. apa? Satu dulu, Ya, baik. takutnya lupa. Maka insya Allah, maka aslinya mah bisa monogami. Nenek kakek saya monogami, nenek saya monogami, nggak berselingkuh, alhamdulillah. Segitu teh mereka non muslim, ya, tapi nggak berselingkuh, alhamdulillah. Maka kan berarti ya udah weh. Bukan berarti karena tidak bisa ya, karena terbukti ada orang yang bisa. Karena kalau kayak tidak bisa mah kayak misalkan ikan tidak bisa hidup di darat, ya itu kan semua ikan tidak bisa hidup di darat, ya. Meskipun itu ikan yang bernapas dengan paru-paru, lumba-lumba sama paus hidup di darat tetap nggak bisa. Karena emang kayak gitu. Karena kalau misalkan apakah manusia itu selingkuh karena tidak bisa monogami, berarti harusnya tidak akan ada yang berhasil tidak selingkuh sampai meninggal dong, ya kan? Maka ya sudah, kalau memang permasalahannya syahwat, ya kan ada pernikahan, ada caranya, ya, untuk supaya nikah. Terus kalau misalnya alasannya, karena misalkan mohon maaf istrinya sudah tidak cantik lagi, cantik mah relatif, dan aslinya yang halal tidak menjadi cantik lagi karena matanya terbiasa melihat yang haram, ya udah. Ya, secantik apapun yang halal, matanya ngelihat yang haram terus, pasti yang halal jadi males dilihatnya. Ya, udah pasti seperti itu, ya. Cara efektif maka balik lagi ya selama ini dakwah ngaji ya sudah ya, ngajak kepada ketauhidan, ngajak takut kepada Allah, ngajak tambah dekat kepada Allah. Sebetulnya tidak hanya untuk masalah selingkuh ya, untuk masalah apapun ya, karena semuanya pasti pengen bahagia, semuanya nggak pengen ada masalah. Ya udah, Allah udah turunkan caranya, silakan tinggal nurut aja ya. Dengan Islamnya maka ya sudah, tinggal diturutin. Kalau misalkan ternyata masih belum mau nurut ya sudah, karena kalau pengen jujur kitanya aja yang terlalu banyak melanggar ayat-ayat dan dalil-dalil. Ya. Jadi udahlah, kembali takut kepada Allah aja. Kok tapi ada yang belajar agama misalkan tapi masih ngelakuin seperti itu, sederhana, balik lagi ke ayat yang tadi. Dia yang ngelakuin kemaksiatannya ada hitungannya di sisi Allah. Demi Allah setiap kemaksiatan ada pertanggungjawabannya. Kita yang ngelihat dia maksiat, kita nggak ditanya kelakuan dia ketika meninggal. Dakwahi silahkan. Doakan terus sebaik-baiknya. Tapi juga doakan yang baik-baik, dapat hidayah dan lain-lain. Ya. Dan kalau memang Allah sudah ingin mendatangkan hari penghakimannya, mudah Allah matikan dia tuh pas lagi berzina. Tapi kenapa dia masih hidup? Sederhana, berarti Allah aja masih ngasih dia kesempatan. Apa hak kita langsung berkata, kok yang kayak gitu nerakanya belah mana kok? Ya. Adalah sibuk sama-sama fokus perbaikin diri, tambah takwa, tambah taat. Benar-benar Islam itu adalah solusi. Ya. Kayak istilah mudah-mudahan dengan tambah terus menyebar syiarnya, dakwahnya, tambah banyak yang tambah dekat kepada Allah. Ya bismillah, mudah-mudahan tambah jauh. Ya. Karena emang ya tetap walaupun di Indonesia katanya banyak perselingkuhan yang saya temui di Indonesia tidak sebanyak daripada waktu saya masih hidup di Thailand yang memang ya Islamnya tidak sebanyak di sini. Ya ada, nggak bisa dipungkiri, ada mah pasti ada. Ya, cuman kita mau fokus kemana nih? Kalau kita fokus ke yang buruk-buruk, dicari terus akan selalu ada. Ya, atau kita kalau ngelihat yang buruk kan gimana caranya agar itu jadi amal soleh, jadi ladang pahala dakwah buat kitanya dan lain-lain. Dakwahi aja ya, dakwahi, doakan, jaga hati tetap bersih. Bismillah insyaallah.
Mudah-mudahan Allah hapuskan yang namanya selingkuh dari dunia ini. Insya Allahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi satu lagi? Demikian ya, Mbak. Iya. Silakan. Ya, Bapak tinggal di mana dan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Mahdi Pradono dari Kuarasan ini. Warasan. Oh, itu Oke. Yang ingin saya tanyakan Ustadz Denis, bahwasanya kehidupan yang akan kita lalui nantinya di akhirat, Allah memberitahukan di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Toha 125 itu ya. Di surat apa Pak? Apa? Al-Toha. Toha Toha surat 125. ke-20 ya. Kemungkinan apakah nanti kita juga akan terimbas seperti yang disinggung oleh Allah nih ya, yaitu Robi lima hasartani a'ma wakot kuntu basiron. Kalau kita sebagai orang Islam sampai mengatakan demikian, alangkah ruginya ini. Robi lima hasartani, ya Allah, kenapa sekarang kami buta, padahal di dunia kami melihat. Perbuatan apa saja yang di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi buta di akhirat nanti, agar kita bisa selamat nih ya, mencapai surganya. Nah tadi disinggung pertanyaan kedua, singgung surganya. Seberapa banyak orang yang tahu bahwa surga itu mempunyai jalannya, ada pintunya, ada kuncinya. Dari sini barangkali bisa diurai supaya kita semuanya di sini niat ngaji adalah seperti sunnah Rasulullah, man sa'alaka thoriqan tersebutnya. Nah, dari pertemuan yang berbahagia yang barokah seperti ini, mudah-mudahan saling mengingatkan watawasabil haqi watawasabil sabr. Demikian Ustaz Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Tat? Pertanyaannya mengandung nasihat juga sebenarnya. Masya Allah. Tadi yang pertama At-Toha. Surat Toha. Kenapa kami Ya. tidak bisa melihat, padahal ketika di dunia kami bisa melihat. Apa saja perbuatan yang di dunia ini yang menyebabkan orang bisa mengatakan seperti itu? Apa Oh, saja Masya Allah. perbuatan di muka bumi ini yang bisa mengatakan seperti itu? Allahu a'lam ya. Satu, saya belum pernah meninggal, dan yang kedua, memang kadang ketika dulu ngaji tafsir sama beberapa guru kami, kadang makna melihat itu ada guru yang menyebutkan, salah satu disebutnya maksudnya juga adalah menyadari, ya, dalam artian ketika akhirnya kita di dunia itu bisa melihat sesuatu, tapi kenapa akhirnya di sana tidak bisa melihat? Dan aslinya di dunia tuh kita udah tahu bahwa itu akan menjadi keburukan bagi kitanya, tapi kita masih terus melakukan. Lalu di sana baru akhirnya sadar, oh, bahwa akhirnya ternyata sesuatu yang dulu aku tahu ini bakal jadi keburukan untukku, malah aku dapat keburukannya memang sekarang di sini. Maka ini akhirnya di sini aku tidak bisa melihat, sehingga akhirnya di dunianya udah tahu, tapi kita yang masih ngelakuin, sehingga akhirnya yang kita mendapat kerugian. Wallahu alam. Saya dengan keterbatasan ilmu, kalau bicara tentang tafsir, kata guru kami ada 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai sebelum akhirnya boleh menafsirkan sendiri. Nahunya, sorofnya, asbabun nuzulnya, tentang ilmu hadisnya, dan saya belum menguasai 15-15-nya, maka kalau iya pun beraninya paling mengutip dari pendapat para guru yang sudah lebih berilmu. Maka kalau ditanya apa saja itu yang bisa membuat manusia bisa jadi seperti yang disebutkan di surat Toha tadi, Allahu a'lam, diri ini tidak tahu. Dan kalaupun disebutkan nanti ada hari di mana di dunianya kita bisa melihat, tapi di sana kita tidak bisa melihat, kabar baiknya di Al-Quran juga begitu penuh dengan nasihat agar gimana caranya kita bisa mendapat kebaikan di akhirat. Ya, ada perintah untuk mendirikan, untuk memuliakan anak yatim, ada perintah untuk birrul walidain, ada perintah untuk membayar zakat, ada perintah untuk juga menyayangi anak-anak yang untuk melindungi anak-anaknya dari api neraka, qu anfusakum wa ahlikum naro, begitu banyak kebaikan. Maka hakul yakin meskipun ada ayat Toha yang tadi yang membuat kita di dunianya melihat tapi di akhir nanti tidak bisa melihat, kalau kita ngamalin semua yang akhirnya disebutkan, disuruh birrul walidain, disuruh menjaga sholat jaga sholat, disuruh bersedekah kita bersedekah, disuruh puasa kita berpuasa, bismillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada yang disebutkan kepada surat Toha nanti, ya.
Allahu alam. Dan akhirnya yang menjadi hakimnya tetaplah hanya Allah. Ya. Kabar baiknya hakim ini adalah hakim yang tak paling baik. Ya. Hanya dengan Allah lah urusan ketika gitulah manusia ada 1000 kebaikan bisa hilang hanya karena 1 keburukan. Tapi kalau kepada Allah ada 1000 kesalahan kita, ada 1 saja amalan yang Allah ridho dan terima, Allah punya hak untuk mengampuni 1000 kesalahan lainnya. Ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk dengan orang yang diberikan ampunan Allah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas keterbatasan ilmunya ya. Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian jawaban dari Ko Denis. Luar biasa, kita sudah hampir mendekati jam 21.00 dan ini diiringi suara yang bukan dari masjid ya, dari sebelah. Ini iya, apa ada sih acara. Ya. Jadi jangan sampai Ko Denis nanti ke tempat lain, oh, itu di masjid ada musiknya. Oh, enggak, bukan ya. Bukan, ini dari bukan. sebelah, cuma kedengaran Iya. aja. Oh iya, sama ini izin Ustaz. Ini adik saya ikut nanti iya. menyampaikan kalau mau Ada ada pengumuman yang ingin disampaikan? Iya. Ini nanti kalau ada yang mau insya Allah nanti kalau Allah berikan umur panjang, kalau ada yang mau ikut untuk umroh bareng nanti di bulan November kalau ini ya. Dan insya Allah ketiga masjid yang Rasul sebutkan. Jadi nggak cuma umroh yang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi juga yang di Madinah. Maka nanti ini juga ada tambahan ikut ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam sekali perjalanan ketiga masjid yang kita ziarahi. Maka nanti mungkin kalau mau informasinya bisa Ya, mau dibagi? nanti aja mungkin paling setelah ditutup dengan doa atau terserah gimana baiknya. Sambil dibagi juga Atau nggak apa-apa. iya. Nah, sambil dibagi. Iya. Baik kok, ini langsung dibagi aja nggak apa-apa. Bisa dibantu teman-teman juga yang ada yang mau bagi. Baik kok, ini saya mau menyampaikan bahwa kita sudah di penghujung acara, kayaknya ada yang belum rela kayaknya. Jadi saya bahasanya gimana ya? Hah? Enggak. Oh, ngetes. Iya. Bahasanya Mau gimana? closing statement atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Pakai bahasa Thailand juga boleh. Enggak pada ngerti nanti atuh. Enggak apa-apa, lucu Put bahasa aja. Thai paling doang nanti. ya. Put ภาษาไทยด้วยเหรอ ทำไมก็เพราะว่าเคยอยู่ที่กรุงเทพ3 ปีแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ไปไทยแลนด์อีกอะ Oh. Seru kan? Tuh kan seru kan? Baik kok, ini bagaimanapun juga setiap pertemuan ada perpisahan. perpisahan, kemudian mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa menginspirasi kita yang ada di ruangan ini untuk bisa saling belajar, dan Allah itu Maha Pengampun ya kayak. Jadi bagi Anda yang merasa belum selesai dengan maksiatnya, lah selesailah mumpung masih ada waktu. Tentunya hadirnya kita di sini itu kalau bukan karena ridho dari Allah dan kemudian dari Allah, mungkin kita tidak bisa hadir di sini. Nah, silakan kok untuk closing statementnya. Ya, oh iya baik. Teteh ada di sini. Nah, Teh Yunda ada. Ibu-ibu, Oh iya. ada yang mau kenal Teh Yunda, istri dari Ko Denis? Gimana Teh Yunda kenal? mungkin bisa berdiri. Untuk bapak-bapak tetap menghadap ke depan ya. Untuk bapak-bapak semua tetap menghadap ke depan. Ke depan tuh pakai kaca spion. Kalau ada yang mau kenal silakan, ada di belakang. Nah, nanti aja kenalan ya Ya. insya Allah. Baik, silakan kok. Iya baik, paling kesimpulannya kalau pengen semuanya serba baik-baik saja, maka ya sudah, salah satu cara terbaiknya adalah melihat semuanya dengan kacamata iman. Kenapa? Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, ya apapun yang membuat diri kita tambah dekat kepada Allah. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau pengen itu jadi kebaikan, maka jadikan jalan itu tambah dekat kepada Allah. Yang dapat harta, gara-gara hartanya tambah dekat sama Allah, sedekah, zakat. Yang punya kekuasaan, jadikan kekuasaannya tambah dekat sama Allah. Dia nerapin peraturan yang membuat orang jadi harus tambah dekat sama Allah. Bismillah, insya Allah. Karena meskipun kita suka, tapi malah membuat kita tambah jauh dari Allah, naik gaji malah dipakai maksiat, punya jabatan malah jadi zolim, maka walaupun hawa nafsu suka, demi Allah itu musibah yang sebenar-benarnya. Maka bismillah, mudah-mudahan pertemuan ini jadi manfaat dan amal solih, dan Allah ridhoi kita semua. Mohon doanya dari ayah, ibu, bunda, mudah-mudahan ridho untuk mendoakan diri ini agar diampuni oleh Allah.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari seorang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertobat dan bercerita itu butuh suatu keberanian, Bu. Bapak, tidak setiap orang bisa bercerita tentang masa lalunya dan ini merupakan inspirasi bagi kita. Selalu ada waktu untuk bertobat. Jadi kok ada filosofi dalam panahan, ketika kita menarik sedikit ke belakang, bukan tujuan yang ada di belakang atau di masa lalu, tapi targetnya ada yang di depan. Jadi menarik sedikit ke belakang, bukan tenggelam dalam kenangan, namun selalu berada di depan, melihat target yang di depan supaya cuaca cerah di masa yang akan datang bisa kita raih. Gitu ya, jadi kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dimas yang membawa acara, mohon maaf bila ada salahnya. Atas nama Takmir Masjid Al-Aman Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kau. Langsung di dalam. Langsung di dalam. Langsung di dalam aja.